Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh CGP di SD 18 Bekalan oleh Ibu Yusnaini Ikominasti Guru SKD SPD. Nah, di sini yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 18 Bekalan. Nah, di sini sebelum kita mulai Ibu Yusna ini membawakan presentasi, sebelumnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kesehatan, kesempatan ya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat lokasi dan keadaan sehat. Yang mana nantinya di sini adalah ya, kita berkumpul di sini adalah tentunya akan mendiseminasi kebudayaan positif yang akan kita terapkan di sini. Nanti di sininya kita berkumpul agar bagaimana kita bisa memahami hal-hal yang positif yang nantinya akan diaksi nyatakan di sekolah kita ini. Andai kata ada ibu yang mau bertanya, tanya, ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti acara kita ini dapat berjalan sukses, lancar. Dengan bismillah saya buka diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih. Saya buka. Kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai, Ibu Isna ini untuk mempresentasikan, marilah kita berdoa semoga acara kita nanti satu dalam ke depan mendapatkan kelancaran dan dapat ridho dari Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa jannatan fil ibna wa barakatan fil rizqina wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Syakur. Ya Allah, hari ini teman kami CGP Angkatan 11 di SD Negeri 18 Bekalan, ya Allah, akan mempresentasikan modul 1.4 budaya positif, ya Allah. Ya Allah, sukseskanlah acara kami.
Ya Allah, sukseskanlah kami dalam menerapkan budaya positif di sekolah kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, ini kita tembaknya acara presentasi oleh Ibu Yusnaini. Kepada Ibu Yusnaini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat kita semua. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di acara kami presentasi diseminasi budaya positif modul 1.4 yang kami harapkan akan bisa kita jalankan di sekolah kita ini. Terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 18 Pekalar, dan yang saya hormati Bapak Ibu staf SD Negeri 18 Pekalar. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata, kita mulai. Tapi sebelumnya saya minta Bapak Ibu berdiri, kita ice breaking sebentar, kita ngecas semangatnya dulu. Agak cepat. Agak capek mungkin untuk yang sakit hati. Semangat. Baiklah, Semangat. Bapak Ibu, di modul 1.4 kami mempelajari tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Di dalam budaya positif itu ada yang namanya ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk berbagi praktik baik bagi diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya apa sih itu budaya positif dan bagaimana contoh dari budaya positif? Ada yang tahu apa budaya positif? Mungkin Bu Egi, budaya positif itu apa? Bu Yuni? Terima kasih. Menurut saya budaya positif itu adalah segala sesuatu hal-hal yang mengarah ke arah kebaikan. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin yang lain? Kalau menurut saya
budaya positif itu adalah suatu kebiasaan atau tindakan-tindakan baik yang dilakukan di sekolah atau di kelas. Terima kasih. Bisa kita katakan seperti itu. Budaya positif adalah segala sesuatu yang baik yang bisa kita terapkan di sekolah, baik dari cara kita menghadapi anak di kelas saat ada masalah atau interaksi kita dengan anak saat pembelajaran itu berlangsung. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid berkembang secara kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di budaya positif ini bukan hanya gurunya yang dituntut untuk berpikir positif, tapi anaknya juga kita arahkan agar memiliki sikap yang positif juga, baik kepada gurunya ataupun kepada sesama temannya. Nah, di budaya positif ini kita meliputi tentang perubahan paradigma stimulus, yang kedua konsep disiplin positif, ada keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia, yang kelima ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama tentang teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi atau pemahaman yang salah tentang posisi kontrol. Bukan anaknya yang kita kontrol, tapi kita mengarahkannya atau menuntunnya untuk menjadi lebih baik. Bukan kita yang guru yang seperti mainan anak yang kita putar baru dia berjalan, tidak seperti itu. Tapi kita mengarahkan dia agar tidak salah dalam memaknai kalimat positif yang dia terima dari gurunya untuk disampaikan kepada temannya. Nah, ini pengertian disiplin positif teori kontrol berdasarkan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi bukan kita yang dengan otoriter, kamu harus seperti ini, tidak. Kita hanya memberi contoh yang baik dan dengan harapan itu yang akan diikuti oleh anak murid kita. Ada yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak boleh, itu salah. Bukan karena bunyinya kontrol berarti kita harus memaksa dia seperti apa yang kita mau, tidak. Kita hanya mengontrol dia untuk meluruskan jalannya agar tidak salah dalam pemilihan sesuatu hal apapun yang akan terjadi di hidupnya. Nah, yang pertama itu disiplin positif. Disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian, yang dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal seperti sifat positif manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakang. Nah, disiplin positif ini nanti akan ada kaitannya dengan keyakinan kelas yang akan kita bahas selanjutnya. Kita selama ini membuat keyakinan kelas, mungkin kita yang membuat, tapi tidak seperti itu seharusnya. Keyakinan kelas itu harus kita buat secara bersama dengan anak dan dengan kesepakatan anak. Tapi kata-katanya boleh kita rubah menjadi kata-kata yang lebih positif lagi. Misalnya ada kata-kata jangan, itu di kesepakatan kelas itu tidak boleh. Jangan buang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Kita ganti dengan buanglah sampah di tempatnya, itu akan lebih bagus dan lebih positif. Kalau jangan, nanti anak malah ngikut ke jangannya. Nah, jangannya itu jadi hilang, malah buanglah sampah gitu aja.
Nah, ini ada beberapa cara dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu meminta siswa untuk menuliskan keyakinannya sendiri. Kemarin di awal pembelajaran saya sudah coba buat di kelas. Anak-anak saya berikan sticky note, kertas warna-warni itu, dan mereka menuliskan apa sih keyakinan kelas atau kesepakatan kelas apa yang mau mereka buat di sticky note tersebut. Lalu mereka menempelnya di papan tulis. Jadi semua anak membuat keyakinan kelasnya dan ditempelkan di papan tulis. Setelah selesai semua kan banyak nih, nanti ada bisa si A, si B, si C sama nih kesepakatan kelasnya. Jadi kita tidak bisa pakai semua. Karena ada yang sama, maka kemudian kita pilih mana keyakinan kelas yang sudah sama, kita satukan, lalu kita pilih beberapa keyakinan kelas yang dominan akan kita laksanakan di kelas. Mengubah keyakinan kelas agar menjadi kalimat positif. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jangan mengganggu teman. Itu tidak boleh kita buat di keyakinan kelas. Jangannya kita hilangkan jadi saling menyayangi dengan teman. Kalau kita buat jangan mengganggu teman, nanti jangannya hilang, tinggal mengganggu teman. Makanya mereka, anak-anak itu sering aturan dibuat untuk dilanggar. Ada kita seperti itu. Makanya kita harus mengubah kalimat-kalimat yang sudah dibuat anak tadi menjadi kalimat positif dengan menghilangkan kata-kata negatifnya. Seperti jangan, tidak boleh, itu tidak bisa kita pakai untuk kesepakatan di kelas. Yang terakhir menyepakati keyakinan di kelas. Setelah kita satukan nih dari si A, si B, si C itu sama, kita satukan jadi satu. Dari yang sama-sama kita jadikan satu menjadi satu. Kita tulis secara berurutan di papan tulis bisa atau kita bacakan bisa. Nah, dari sekian banyak itu kita sepakati mana nih yang lebih dominan yang harus kita buat di sekolah, yang harus kita terapkan di kelas kita. Biasanya kan mendengarkan saat guru menjelaskan, tidak makan di dalam kelas, tidak ribut. Nah, ini tidaknya juga tidak boleh. Berarti tertib saat mendengarkan guru berbicara. Menjaga kebersihan kelas. Kalimat positif dari jangan membuang sampah sembarangan. Menyayangi sesama teman. Kalimat positif dari tidak boleh mengganggu teman. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas. Yang pertama, kehadiran dan keterlambatan. Datanglah ke kelas tepat waktu setiap hari. Jika kamu terlambat, laporkan ke guru dengan sopan. Nanti setiap hari kan kita ada anak yang piket. Nanti anak yang piket itu akan membuat catatan di kelas. Dia siapa aja yang terlambat, siapa aja yang tidak datang, mereka yang akan lapor ke guru. Lalu menjaga kebersihan dan kerapian, peralatan sekolah, seragam sekolah, gadget atau teknologi, disiplin dalam mengerjakan, partisipasi dalam kerjasama, tugas dan PR. Jadi tidak harus seperti ini, bisa hanya berurutan Bapak Ibu buat di kelas, bisa seperti ini. Saya buat seperti ini karena ini agar menjadi menarik bagi anak-anak untuk dipajang di kelas, sehingga apabila mereka melakukan kesalahan, saya tinggal mengingatkan apa kesepakatan kita kemarin, apa yang sudah kita sepakati bersama. Maka ini memang rencananya akan saya buat besar dan akan saya tempelkan di bagian belakang, di bagian belakang kelas, sehingga jika mereka salah, mereka bisa langsung, oh iya, sudah sepakat ya bersama seperti ini. Oh iya, saat bertanya harus mengangkat tangan. Oh iya, tidak boleh mengganggu teman, harus disiplin dan sebagainya. Jadi kesepakatan kelas itu wajib kita ajangkan di kelas, bukan hanya kita ucapkan saat di awal pembelajaran, karena anak-anak bakal lupa. Kita aja kadang lupa. Jadi tetap harus dipajang untuk mengingatkan anak-anak dan diri kita sendiri. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Bertahan hidup di sini maksudnya mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kan lingkungan sekolah dengan lingkungan di rumah itu berbeda. Jadi
Kemampuan bertahan hidup mereka di sekolah itu kita gurulah yang mengajarkan bagaimana cara mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Baik cara kita mengajarkan mereka berteman dengan temannya, saling menyayangi dengan gurunya, dengan temannya, kakak kelasnya atau adik kelasnya. Kasih sayang hampir sama dengan bertahan hidup. Cara kita mengayomi mereka untuk tidak mengganggu adik kelasnya atau tidak terjadi pembulian di sekolah dan sebagainya. Untuk yang kebebasan di sini lebih ke arah kebebasan dalam berpendapat saat proses pembelajaran. Jadi di akhir proses pembelajaran kita kan selalu merefleksi tuh bagaimana anak-anak kegiatan pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan, atau gimana, atau ada masukan. Nah, mereka diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat mereka. Bu, pembelajaran hari ini seperti ini, besok bisa seperti ini nggak Bu? Nah, kita beri kebebasan kepada mereka untuk mengungkapkan pendapat mereka masing-masing. Untuk kesenangan, otomatis pembelajaran sekarang sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Problem based learning, program pemecahan masalah dan pembelajaran. Nah, bukan masalah yang rumit yang dipecahkan, tapi bagaimana mereka menghadapi situasi diri mereka sendiri saat menerima pembelajaran dari guru. Jadi mereka masuk tuh harus sudah dalam keadaan senang, dan gurunya juga harus dalam keadaan senang. Baru anak saat kita menyampaikan materi bisa tersampai dengan baik kepada anak. Yang kelima ada penguasaan. Di penguasaan ini bagaimana cara kita menghadapi anak tidak hanya di dalam kelas kita tapi juga di luar kelas. Kadang sering terjadi masalah itu saat jam istirahat. Yang anak berantem, anak saling memukul, anak melakukan pala meminta uang dari adiknya atau gimana, itu terjadi di jam istirahat. Nah, penguasaan kita mengontrol mereka itu harus terjadi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 5 posisi kontrol. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan di sekolah. Saya mau tanya sebelumnya, menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi ini, posisi mana yang paling baik kita terapkan di sekolah? Penghukuman, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Posisi yang baik kita terapkan itu apa? Manajer boleh. Pemantau boleh. Ada lagi? Nah, posisi yang harus dihindari di anak SD adalah posisi sebagai teman. Itu posisi yang paling harus dihindari. Kenapa dihindari? Apabila anak menganggap kita sebagai teman, mereka akan ada rasa ketergantungan. Jadi apabila kita tidak datang, mereka tidak akan mau belajar dengan guru lain. Mereka tidak akan hormat juga dengan guru lain. Apabila kita menerapkan posisi sebagai teman, anak itu akan berpatokan pada kita aja. Dengan guru lain itu nggak mau disuruh guru lain. Misalnya operasi semut nggak mau di gurunya masuk ke dalam kelas, dia juga tidak mendengarkan. Itu kelemahan dari posisi sebagai teman. Membuat orang merasa bersalah juga tidak dibenarkan untuk di SD, karena itu akan menjatuhkan mental bagi anak-anak yang kita kamu salah, walaupun cara kita ngomong itu sudah benar. Tapi dengan kita memberitahu mereka salah di depan temannya, itu akan menjatuhkan mentalnya. Apalagi penghukum itu sama sekali tidak disarankan oleh Ki Dewantara, karena posisi penghukum ini biasanya terjadi di luar lingkungan sekolah, di lingkungan umum, bukan di lingkungan sekolah. Pemantau bisa kita terapkan di SD, tapi tidak bisa sepenuhnya, karena anak tetap harus kita bimbing. Maka posisi yang baik itu adalah manajer, di mana kita bantu dia menyelesaikan masalah, kita luruskan. Membantu bukan berarti kamu kenapa seperti ini, kamu apa, jangan langsung kita kasih solusinya, tapi kita bertanya dulu, kenapa kamu bisa memukul dia, apa alasannya. Seandainya dari bilang dia tadi begini Bu, dia mukanya jelek Bu, dia suka ambil makanan saya Bu, jangan langsung kita bilang besok kamu tidak boleh seperti itu ya, itu enggak.
Tapi kita balik lagi bertanya, jadi kamu maunya seperti apa? Nanti dia akan menjawab, saya Bu maunya dia nggak boleh minta makanan saya. Nah, baru kita kasih solusinya. Setelah kamu bilang seperti itu, kamu juga harus minta maaf, karena kamu juga salah. Nggak bisa kita sampaikan seperti itu. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara yang baik kita lakukan di kelas saat membantu anak menyelesaikan masalah. Sebenarnya ini udah kita lakukan tanpa dapat materi ini. Sebenarnya ini sudah kita sering lakukan. Apabila ada anak yang bermasalah kan kita panggil tuh, kenapa bisa berantem? Itu sudah masuk ke menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah kita menanyakan dulu duduk perkara persoalannya apa, kenapa dia bisa sampai bertengkar atau bermasalah dengan temannya. Tidak hanya bertengkar, saat dia nilainya turun, itu juga bisa jadi permasalahan bagi anak tersebut. Lalu memvalidasi tindakan yang salah. Kita bisa bertanya nih, kenapa kamu bisa seperti itu? Kenapa kamu memukul temannya? Kenapa kamu tidak semangat belajar? Apa alasannya? Nah, itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Nanti dia akan menjawab, seperti ini Bu, karena dia seperti ini. Saya tidak suka pelajaran ini Bu. Pelajaran yang Ibu kasihkan membosankan. Itu validasi tindakan yang salah. Lalu kita luruskan. Benar, setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Kita buat seperti itu. Lalu kita bilang, kalau membuli orang itu tidak baik. Pembelajaran itu semuanya mau matematika, IPAS, apapun itu baik untuk masa depan kamu. Jadi kita kuatkan keyakinan dia bahwa yang dilakukannya itu tidak benar. Lalu menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi tindakannya, kita tanyakan, apa yang kamu lakukan itu telah melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Misalnya pada kasus membuli, otomatis dia melanggar keyakinan kelas yang menyayangi, saling menghormati temannya. Jadi kita harus menanyakan keyakinan kelas mana nih yang kamu langgar. Mesti dia akan menjawab saling menghormati temannya, seperti itu. Jadi kita lah yang meluruskan. Maka dari itu untuk kedepannya kamu harus saling menyayangi, karena kesepakatan kita yang telah kita buat adalah menyayangi teman sekelas kita. Jadi tidak boleh melakukan tindakan yang seperti itu. Atau saat anak terlambat, keyakinan kelas yang dilanggar adalah disiplin. Makanya kita terapkan besok untuk datang lebih cepat atau tidur lebih cepat agar tidak bangun kesiangan. Seluruhnya dari kesepakatan kelas, posisi kontrol, 5 kebutuhan manusia, ujung-ujungnya akan berakhir di profil pelajar Pancasila, yang mana ada kebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua yang kita harapkan di budaya positif ini akhirnya akan merujuk ke profil pelajar Pancasila. Makanya di pertemuan kemarin yang kami bahas tentang visi sekolah, di situ wajib mencantumkan salah satu profil pelajar Pancasila mana yang akan kita kuatkan di sekolah. Jadi misalnya kemarin jadinya ke kreatif, di kreatif inilah yang kita kuatkan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, meningkatkan sikap positif anak di sekolah sehingga terbentuklah sekolah kita yang lebih kreatif lagi. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai kebijakan universal. Ngantuk ya? Nilai-nilai kebijakan universal. Ada 3 nilai ini. Nilai kebijakan adalah nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya yaitu di profil pelajar Pancasila. Nah, di beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini kan lintas agama nih. Semua agama juga pasti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu mandiri. Mandiri juga tidak memandang agama, suku, dan bahasa. Kita tetap harus mandiri. Mengajarkan anak mandiri walaupun dia agamanya Kristen, Islam, suku Batak, suku Jawa, kita tetap harus mengajarkan mandiri pada anak.
Bernalar kritis di sini adalah anak berhasil memecahkan masalahnya sendiri tanpa ada bantuan dari kita. Boleh kita menggunakan IT dalam proses pembelajaran bernalar kritis ini, karena IT sekarang kan sudah sangat booming. Jadi kita manfaatkan IT yang ada dengan bimbingan orang tua agar mereka bisa memecahkan masalah mereka sendiri. Yang keempat, berkebinekaan global. Berkebinekaan global maksudnya tetap menjunjung sikap positif walaupun berbeda-beda di kita. Kita ini kan gak semua orang Jawa, gak semua orang Batak, gak semua orang Melayu, gak semua orang Minang. Jadi harus tetap menjadi satu agar menjadi satu kesatuan yang utuh. SD Negeri 18 Bekalan. Bergotong royong dan kreatif. Semua kegiatan yang kita lakukan, jika kita melakukannya sendiri, itu tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama dari semua pihak sekolah, baik murid, guru, staf, kepala sekolah, dan lainnya. Jadi setiap kegiatan apapun yang diadakan, apabila hanya satu orang yang melaksanakan, itu tidak bisa. Begitu juga dengan di kelas, apabila hanya ada guru tanpa ada murid juga nggak bisa. Ada murid aja nggak ada guru juga nggak bisa berjalan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Kita boleh bebas dari perintah, tapi harus tetap mengontrol diri sendiri. Bukan orang yang mengontrol kita, tapi kitalah yang mengontrol diri kita sendiri untuk berbuat lebih baik. Seandainya kita menghadapi satu masalah, kita tidak akan melarikan diri dari masalah tersebut, tapi harus bertanya. Boleh kita bertanya dengan yang lebih tua, dengan kepala sekolah atau yang lebih senior, untuk gimana ya Bapak Ibu, saya ada masalah ini, pemasaran bisa dibantu nggak seperti ini. Jadi kita bisa mencari solusi bersama. Apabila kita sudah menerapkan itu, maka itu jadi motivasi internal dari diri kita, sehingga menciptakan disiplin positif dan sikap yang merdeka. Jadi inilah yang harus kita tunjukkan kepada anak kita di kelas. Habis, terima kasih. Demikianlah ada pada Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya, saya silakan. Saya buka sesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwilis, guru kelas 4B. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu mengenai keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Mohon jawabannya. Langsung kita jawab dulu ya. Bisa balik ke satu lagi. Di awal pembelajaran kita tetap wajib membuat keyakinan kelas agar anak-anak bisa sepakat dengan kita nih pembelajaran mau kita arahkan seperti apa. Nah, sedikit kalau di kelas kemarin saya bagikan kertas-kertas kecil yang warna-warni, sticky note, lalu saya bagikan ke setiap murid. Nah, saya minta kepada murid tersebut, ini bagaimana keyakinan kelasnya. Kertas yang seperti ini kan ada lemnya ya, Saya minta anak-anak untuk menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan di sini. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan ribut di kelas, jangan mengganggu teman. Jadi anak-anak akan menuliskan di sini. Setelah mereka menulis, masing-masing anak akan menempelkan sticky note ini tadi di papan tulis. Di papan tulis di depan, semua akan menempelkan sticky note-nya di situ. Lalu setelah menempelkan ini semua, kita baca tuh. Ada keyakinan kelasnya apa? Jangan ribut, jangan buang sampah sembarangan, menyayangi teman, tidak datang terlambat, tidak boleh makan di kelas. Itu nanti banyak akan timbul kata-kata dari anak seperti itu. Dan ada kata-kata yang sama.
Nah, di kata-kata yang sama ini kita kelompok-kelompokkan, kita gabung-gabungkan, kita ambil, kita gabung-gabungkan. Nanti setelah dari misalnya anak kita 22 nih, dari 22 pasti akan ada beberapa yang sama. Setelah kita kelompokkan akan hanya menjadi paling 10 keyakinan yang sama secara global. Nah, dari 10 ini kita pilih mana nih keyakinan yang paling dominan harus kita laksanakan di sekolah, di kelas kita. Misalnya masalah disiplin, kebersihan, menghargai guru, menghormati, dan menghargai, saling menyayangi teman. Mungkin itu yang paling dominan wajib anak lakukan di kelas. Kita pilih, kita satukan. Kata-kata yang dibuat anak ini tadi kan masih ada kata-kata negatif seperti jangan, tidak boleh dan sebagainya. Itu wajib kita rubah. Yang jangan membuang sampah sembarangan kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan mengganggu teman kita ganti menjadi mari menyayangi teman. Tidak ribut di kelas kita buat mendengarkan guru saat menjelaskan bisa seperti itu. Jadi kata-kata jangan tidak boleh kita cantumkan dalam keyakinan kelas. Lalu setelah dapat keyakinan kelas ini yang sudah dikelompok-kelompokkan, misalnya dari 10 yang dominan 5, udah 5 aja, nggak harus banyak-banyak keyakinan kelasnya di dalam kelas itu. Karena kalau banyak nanti malah jadi dilanggar dengan anak-anak. Nah, lalu posisi manajer ini kita menentukannya bukan memaksanya, hanya meluruskan agar dia tidak bengkok, lurus tapi tetap harus di posisinya, membimbing menjadi ke arah yang positif tapi tidak memaksa. Seperti itu. Kalau posisi teman, nanti dia akan timbul ketergantungan dengan kita. Jadi tidak boleh menerapkan posisi teman di kelas dasar. Terima kasih. Baik, ada yang bertanya atau tidak? Mungkin sampai sini saja saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu ini yang sudah mempresentasikan budaya positif di sekolah kita. Kita berharap mudah-mudahan rancangan kita ini dapat kita terapkan di sekolah kita agar di sekolah kita ini lebih baik lagi dan anak-anak memiliki keyakinan kelas dan diterapkan menjadi budaya positif, kebiasaan positif, dan kita lakukan di seluruh sekolah atau di kelas semua. Nah, di sini pastinya kita akan membutuhkan kolaborasi atau kerjasama kita semua guru di SD 18 Bekayer. Dan saya sebagai moderator mohon maaf dan undur diri jika ada kesalahan. Sekali lagi kami mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut adalah video segitiga restitusi yang saya lakukan saat ada 2 orang siswa yang mengalami masalah. Yang pertama, saat Ivana mengalami kesulitan belajar di pembelajaran matematika. Jadi ibu perhatikan nih belakangan ini data kurang fokus dengan pembelajaran matematika dan berakibat nilai data menjadi lebih rendah dibanding anak-anak yang lain. Kenapa seperti itu? Saya suka pusing ketika melihat angka-angka, makanya belajar di sekolah matematika. Nah, baik, itu paham apa yang Zahra alami. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun kita harus kemudian memperbaikinya. Nah, itu yang keyakinan kelas apa nih yang Zahra langgar? Disiplin. Nah, Zahra paham kalau keyakinan kelas yang Zahra langgar adalah disiplin. Jadi ibu harap untuk kedepannya Zahra harus lebih baik lagi dalam pembelajaran matematika dan nilai-nilai Zahra bisa lebih bagus dari teman-teman. Terima kasih Bu yang bisa baik lagi. Sama yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra dari kelas 2B. Saya sangat
berbicara dengan Bu Eni. Saya menjadi semangat belajar matematika demi masa depan saya. Terima kasih Bu Eni atas bimbingan dan motivasinya. Assalamualaikum. Ini saat Rifki mengalami masalah membuli temannya gara-gara dia tidak suka dengan wajahnya. Seperti itu. Kenapa jujurnya itu paham dengan perasaan kamu? Pasti berbeda nih dengan kegiatan kamu. Itu kan tidak jelas seperti itu. Nah, kalau kita kami yang selalu dilakukan. Kalau sudah menganggap keyakinan kita, apa nih yang harus dilakukan? Minta maaf kepada Rabbi, pinta dan sebagainya. Jadi tidak boleh seperti itu karena semua manusia memiliki kekurangannya masing-masing. Bisa? Sama-sama Rizky, terus saling menyayangi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Saya dari 5B dan saya sangat bersyukur kepada Ibu Neni telah mengajarkan saya untuk saling menyayangi. Terima kasih Bu Neni. Nah, ini contoh kegiatan segitiga restitusi untuk membantu anak dalam memecahkan masalahnya. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi ini di kelas untuk membantu siswa-siswa kita dalam memecahkan masalah mereka masing-masing. Bapak Ibu, ini kegiatan kesepakatan kelas yang saya buat di kelas saya di tahun awal pelajaran kemarin. Nah, ini saat anak-anak menulis kesepakatan mereka masing-masing di sticky note di kertas kecil. Jadi mereka bisa menuangkan aspirasi mereka di kertas-kertas tersebut, kesepakatan kelas apa saja yang mereka inginkan. Saat mereka menempelkan sticky note tadi di papan tulis. Di atasnya boleh? Sudah? Nah, setelah ini baru kita pilah-pilah kesepakatan kelas mana yang sama dan bisa kita kelompok-kelompokkan menjadi satu kesepakatan yang besar. Lalu kita sepakati bersama dengan murid-murid yang ada di kelas kita. Itulah salah satu proses pembuatan kesepakatan kelas yang saya lakukan di dalam kelas. Oke, udah. Nggak apa-apa nanti dipakai.